tolong minta anak bapak ibu sekalian menulis. Menulis apa? Menulis pokoknya. Di situ tuh, alhamdulillah ane terapin di rumah. Tulis, istilahnya kalau di ISO, do what you write dan write what you do. Lakukan apa yang kau tulis dan tulis apa yang kau lakukan. Gitu loh. Plan what you do and do what you plan gitu loh. Rencanakan apa yang kamu mau kerjakan dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Gitu Pak. Ini jadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat keluarga kita. Ramadan tepat judulnya hari ini, Ramadan itu bulan keluarga. Yuk kita bahas hari ini Ramadan bulan keluarga. Bapak Ibu sekalian, sebegitu pentingnya kita membina keluarga karena ini untuk eksistensi dan tetapnya Islam di Indonesia. Dulu 1555 Singapura itu masih kerajaan Islam dan 100% penduduk Islam, namanya kerajaan Islam Tamasek. Apa yang terjadi di sana? Dia lupain sejarah, Pak. Jadi sejarah ini vital gitu loh. Dia lupain sejarah. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat Singapura, kemana muslimnya? Dulu kerajaan Islam Tamasek itu Pak. Filipina 1460 itu masih kerajaan Mindanao namanya, kerajaan Islam Mindanao. Jadi Singapura itu kerajaan Islam Tamasek. Bahasa resminya bahasa Arab. Sekarang tinggal jalan Arab doang. Ya kan, jalan Arab kan Singapura. Seluruh kita ada bahasa Arab. Coba mana coba? Jangan macam-macam Pak. Ini Allah Subhanahu wa taala suruh buat kita lihat sejarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah yang suruh kita lihat sejarah. Lihat buat kita bisa ambil pelajaran ke depan. Saya nggak jauh-jauh ngambil Spanyol, Cordoba, ngambil Bosnia Herzegovina enggak. Yang saya salah satu pembawa Islam yang sekarang pesantrennya masih ada di sana. Bukan cuma itu, saudara. Bukan cuma Filipina, Singapura, Kamboja, Myanmar. Lihat aja Myanmar. Dulu tuh kerajaan Islam Rohingya di sana. Sekarang mana coba Myanmar coba? Habis muslimin di sana. Sisanya cuma kecil-kecil, uber-uber. Filipina tinggal Moro dan sebagainya. Thailand itu kerajaan Islam Pattaya, Narasiwa, itu semua kerajaan Islam di Thailand. Sekarang sisanya mana sisanya? Dan seterusnya. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, yang di Masjid Baitur Rahman juga, Baitur Salam juga, Al-Falah juga. Terlalu banyak kalau umpamanya saya ingin uraikan. Dan itu adanya di Masjid Al-Falah setiap Sabtu ketiga maghrib, subuh. Itu kita bahas, tapi belum sampai ya. Masih zaman Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail ya, sampai Nabi Sulaiman ya. Itu 3 tahun nggak kelar itu ya. Karena cuma dikit waktunya ya, dan sebulan sekali. Nah, saudara sekalian, itu kita bahas nanti ya. Tapi di sini hari ini saya pengen ngebahas sesuai dengan permintaan beberapa jamaah, mayoritas meminta tentang pembinaan di rumah tangga. Bulan Ramadan ini bagaimana ceritanya supaya keluarga kita keluar Ramadan tetap seperti itu. Saya punya kiatnya. Dan kiat itu yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di Masjid Baitur Rahman udah gabung ya?
Alhamdulillah Pak Muhammad Rafiq, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Nah, saya punya kiatnya. Kiatnya itu adalah planning. Planning, kuncinya itu rencana. Ya, maklum nih, zaman dulu 20 tahun saya bertugas sebagai motivator di perusahaan-perusahaan. Perusahaan yang gagal itu, dia bukan gagal, dia gagal merencanakan. Ya, dia gagal merencanakan sehingga dia sebenarnya merencanakan kegagalannya dia sendiri. Maka kalau pengen keluarga kita ini sakinah mawaddah warahmah ilal jannah, bikin rencana yang baik di rumah tangga kita masing-masing. Sebelum keluar kemana-mana, mumpung Ramadan masih baru 11 hari, ini yang ke-11. Teman-teman di Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati, yang saya muliakan, di Masjid Al-Falah, di Masjid Baitus Salam, ya, dan direkam di mana saja Anda berada. Bentar, saya ajak satu lagi masjid, kesian diminta melulu. Iya. Oh maaf, 10.70. Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak amat ya. Jadi keribetan sendiri kita ya. Afwan deh. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding. Oh bukan, ini beda lagi nih. Itu Iwan Fals dong ya. Ya. Ntar deh, gabung aja pelan-pelan. Nanti Anda kasih rekamannya deh ya. Buat beberapa masjid yang minta. Hadirin yang muliakan Allah, ini mumpung ya. Ya. Kunci keberhasilan ya. Tolong minta anak bapak ibu sekalian menulis. Menulis apa? Menulis pokoknya. Di situ tuh. Alhamdulillah Anda terapin di rumah. Tulis. Istilahnya kalau di ISO, do what you write dan write what you do. Lakukan apa yang kau tulis dan tulis apa yang kau lakukan. Gitu loh. Plan what you do and do what you plan gitu loh. Rencanakan apa yang kamu mau kerjakan dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Gitu Pak. Ini jadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat keluarga kita. Sekolah, udah susah diharapin. Ya, susah diharapin. Pelajaran agamanya, frasa agamanya udah mulai hilang. Gitu kan. Pendidikan agamanya udah kurang, nggak ada, dikit. Pendidikan moral Pancasila yang menyatukan seluruh suku dan bangsa udah mulai nggak ada. Kata-kata Pancasilanya itu udah mulai hilang. Di yayasan saya tetap ajarin Pancasila. Di yayasan saya tetap ajarin Pancasila, saya tetap ajarin sejarah, saya tetap ajarin PSBB, saya tetap ajarin bahasa Indonesia dan tetap ajarin agama udah tentu. Tetap ajarin. Mau ada kurikulumnya kek, nggak ada kurikulumnya kek, begitu. Dan insya Allah mohon doanya lagi disiapin, saya mau bikin cepat tepat zaman dulu, cerdas cermat zaman dulu. Ya, kita mulai di Jakarta Timur, entar se-Jakarta, entar akhirnya melebar ke Jawa Barat. Yang kita uji cuma 5. Mau dia masuk ujian tinggi pakai fisika, kimia, matematika sebodoh, tapi di tempat saya yang saya uji cuma 5. Agama, PMP, PSBB, sejarah perjuangan ya, budaya, tari-tarian dan segala macam itu, dan bahasa Indonesia. Itu yang kita uji. Korea bisa hebat sebegitu dimodalin sama negaranya, cukup dengan 1 tarian. Gangnam Style, deng 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 deng. Masih ingat nggak Gangnam Style? Masih ingat nggak? Biasalah kata TikToknya begitu. 1 doang dimodalin tuh sama negaranya. Sampai apa? Sampai membumbung nama Korea dengan Gangnam Style. Lalu kemudian mulai diisi dengan sinetron, K-pop dulu, K-pop. Setelah itu diisi dengan drakor. Dan jadilah Korea menjadi bangsa yang luar biasa dengan propaganda yang kayak begini. Dia meniru apa yang dilakukan Amerika dengan Rainbow yang menang di Vietnam dengan segala macam pahlawannya luar biasa. 1 orang komando Arnold suasana seger. Ya, mampu mengalahkan semua musuh. Ya, dan segalanya dan akhirnya Prabowo Amerika hebat begitu ya. Hebat. Lah dulu tahun 89 tahun 90 ngelawan Irak perlu 46 negara.
Katanya hebat. Baru kemarin pulang dari Afghanistan kalah lagi. Baru kemarin sebelumnya kalah lagi. Hebat di mananya? Propaganda yang hebat. Ya, propaganda yang hebat, saudara. Ya. Service entertainment yang membuat dia hebat, gitu ya. Olimpiade fisika dari tahun ke tahun Indonesia, Pak. Dari tahun ke tahun. Bahkan pernah mendapatkan sekaligus 6 piala, 6-6-nya diambil sama orang kita ya, Olimpiade fisika dunia, kelas dunia gitu loh. Para profesor-profesor kita dipakai di Singapura, di National University itu ada lab. Saya nggak mau sebut nama profesornya ya, karena teman kita nggak enak tadi gimana gitu ya. Profesor titik-titik sampai punya lab sendiri di Universitas di Singapura. Ya, sahabat kita dari ITB punya lab sendiri gitu ya. Di sini risetnya dihapus, ya Allah. Anggaran riset kita terhadap APBN berapa? 0,06, 0,0. Di Singapura anggaran risetnya 21%. Mohon maaf nih, aneh kesinggung dikit deh. Udah dipesan jangan ngomong politik, gitu katanya. Katanya panitia jangan ngomong politik, Tad. Ini bukan politik, ya, tapi ini kewaspadaan. Buat kita lebih peduli dengan pendidikan anak kita, saudara. Supaya kita nggak jadi seperti negara-negara yang tadi saya sebutkan, udah hilang semuanya. Jadi di tempat saya tetap ajarin anak-anak itu Pancasila, UUD 45 harus hafal. Harus hafal. Butir-butirnya, dulu Eka Prasetya Pancakarsanya mesti kita ajarin lagi, biar bersih jiwanya, biar tahu bahwa Indonesia dari Aceh sampai Papua itu sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Aku berjanji. Pada nggak hafal? Yang hafal udah orang-orang tua semua. Anak-anak mana hafal coba? Nggak hafal lagi anak-anak. Di yayasan saya, Pak, pulang sekolahnya mesti nyanyi lagu wajib. Dan dia mesti hafal. Daripada satu Gangnam Style, kita punya berapa tarian? Dari Aceh kita punya Saman, turun tari piring, turun tari pendet sampai ke Bali. Kita punya ratusan bahkan ribuan tari-tarian. Mana yang peduli dengan ini? Mestinya ada menteri yang selalu mempropagandakan itu gitu loh. Bukan ngurusin daring sampai darting kita darah tinggi kita dengerin ini akhirnya. Saudara sekalian ya. Jadi penting ini, penting sekali untuk kita pahami kembali jati diri bangsa yang sebenarnya. Budaya kita yang sudah mulai hilang, kagak ada. Zaman dulu sih kita ya Allah enak banget. Ya, saya punya cita-cita nggak ketinggian dan memang lagi dalam proses kok. Di kampung Bukit Swiss Jonggol itu yang kita lagi bangun, itu mainannya galasin, tokadal gitu. Sebodoh dia main layangan, galasin, tokadal, main bentengan, main dampu, main karet, itu mesti begitu emang. Pulang sekolah mainnya begitu. Kita kasih fasilitas begitu. Nggak ada lagi yang main-main apa mobil legend gitu, nggak ada deh. Ya, kita mainnya kayak begitu. Mari coba ini sebagai percontohan. Mudah-mudahan tadi ikutin para pengembang-pengembang yang lain, Saudara. Betapa pentingnya. Balik lagi. Jadi anak-anak kita di rumah, dia mesti tulis Bapak Ibu sekalian di masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitur Salam, ya, Masjid Al-Falah, dia mesti tulis itu anak kita di rumah. Kasih dia buku dan pulpen. Kalau dia bingung mau nulis apa saya, itu dia. Hari ini saya bingung, tulis. Dia mesti tulis, Pak. Saya nggak tahu nulis apa. Ya itu tulis, itu saya bilang. Aku nggak tahu nulis apa. Bilang aku dipaksa papa, bilang aku dipaksa sama papa. Yang penting dia nulis, Pak. Awalnya dia bingung, tapi hari ini hari ke-11, anak saya sudah 22 halaman saya tulis. Karena sehari mesti 2 lembar bolak-balik dia tulis. Dan ternyata saya lihat luar biasa. Setelah Ramadan dia akan begini. Ini perjanjian kita. Ntar saya paraf setiap lembarnya. Ini menjadi anak kita terlatih gitu loh. Bukankah setelah Iqra Allah turunkan surat Al-Qalam? Ini kan 2 paket. Iqra baca, qalam tulis. Iqra baca, qalam tulis. Iqra baca, qalam tulis. Kenapa kita nggak terapin? Kenapa diterapkan oleh negara-negara yang lain? Dulu Rasulullah SAW peletak pertama kali piagam yang tertulis di dunia nomor 1, piagam Madinah. Sekarang saya tanya untuk semua teman-teman yang ada di Baitur Salam, Baitur Rahman, Al-Falah,
Ya, dan dimanapun yang merekam ini, saya tanya, apa pasal 1 perjanjian Madinah? Silahkan ditulis di chat, silahkan dijawab yang langsung. Pasal 1 piagam Madinah coba. Atau biar gampang deh, ada berapa? Nah kita tahu nggak? 47 pasal itu, udah gue sebut ada berapa itu. Gue sebut 47 pasal itu. Ada berapa pasal-pasal dalam piagam Madinah? 47, bosan bisa sebut gitu kan. Oke deh, pasal yang ke-47 bunyinya gimana? Ketahuan kan? Dunia pakai tuh Pak pasal. Kalau antum buka Declaration of Human Rights, isinya piagam Madinah Rasulullah SAW. Saya pernah bawakan di khutbah di sini kalau nggak salah. Saya bacain satu persatu pada waktu itu. Kalau antum buka deklarasi PBB, bukti itu piagam Madinah Nabi yang diterjemahkan. Kalau kita buka Jenewa, perjanjian di Swiss, isinya Rasulullah SAW. Pasal 1 apa dibilang? Persamaan hak. Manusia sama semuanya, nggak bisa dibedakan dari suku, agama, golongan, nggak bisa dibedakan. Tuh dia, dipakai, dicengkram dengan baik di kaki burung Garuda kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu, begitu. Ini Allah yang bilang, Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Coba, anak-anak kita tahu? Nggak tahu. Pasal 2 apa ya? Pasal 1 di piagam Madinah itu diterjemahkan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab oleh para pendiri negara kita. Gimana nggak dahsyat itu? Diawali dengan Bismillah sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya nggak perlu ngebahas lagi karena hari ini topiknya bukan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin saya kupas semakin kita miris kan. Ternyata anak kita nggak tahu apa-apa. Dengan sejarah tuh nggak tahu apa-apa. Gitu loh, kesian. Nggak ada yang ngajarin. Mestinya piagam Madinah masuk kurikulum diuji gitu loh. Sampai kita bangga ternyata Rasul. Jadi izzah anak-anak itu naik. Marwahnya naik. Iffahnya naik gitu loh. Ini Islam paling belakang masuk ke Indonesia kata sejarah kita. Melalui pedagang Gujarat dari India. Kayak nggak sengaja kayak mau dagang. Gimana sih? Gitu kan. Padahal Presiden Jokowi sendiri mengakui ketika organisasi konferensi Islam sidang di Bandung, ya, itu Presiden Jokowi membawa para wakil negara-negara OKI itu ke makam tinggi di Barus, di Bolga. Artinya apa? Itu diakui, itulah makam para sahabat yang tiba periode 625 sampai 639. Sementara Rasulullah wafat 632. Di antara itu bayangin coba Islam udah masuk ke Indonesia. Apa anak-anak kita tahu? Kita ini korban daripada pendidikan sejarah yang menyatakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Gitu kan? Itu kan teorinya Senokur Kronya. Ya, yang nggak boleh lagi kita terima. Coret dari buku Senokur Kronya itu. Jangan dipakai lagi karena terbukti penjajah dan terbukti namanya Abdul Ghafur. S1-nya memang jurusan agama Islam. S2-nya penelitian tentang Wali Songo di Leiden University, S3-nya di Mekah dengan ya perayaan Islam dan peringatannya pilgrimnya di Mekah haji. Jadi ngelotok tentang Indonesia, ngelotok tentang Mekah. Ya, kuliahnya di Leiden. Leiden tau nggak Leiden? Cahem Leiden di Bandung, Cahem Leiden. Leiden Belanda, Leiden Belanda, bukan Ledeng. Hadirin dimuliakan Allah, jadi tolong nih, untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, momentumnya Ramadan, mumpung lagi Ramadan, apalagi juga mumpung lagi daring, kasih dia buku kosong, kasih dia pulpen, suruh dia tulis. Ya, suruh dia tulis, kasih dia hadiah. Kalau sampai 30 hari, 30 lembar, kasih dia hadiah. Hadiahnya apaan? Sepeda misalnya kasih, boleh. Atau apaan yang dia kepengen, ya, kasih hadiah. Kasih hadiah. Saya janji sama anak saya mau ajak ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ya Aisyah Alia belum pernah tuh ya. Saya janji ayo kita kalau kalian nulis nih, kalau saya targetnya 60 lembar. Jadi sehari 2 lembar. Dan kita bisa lihat itu. Ternyata imajinasinya itu membumbung tinggi. Itu aja deh.
Sehingga dalam Ramadan sama luar Ramadan kestabilannya itu bisa kita jagain gitu loh. Ya. Apa ibadah, tanya lagi ntar di bukunya. Kalau dia mandek, kita yang kreativitas kita muncul. Bayangkan kreativitas yang saya kasih apaan? Sekarang 2 lembar tulis. Andai kata kamu hidup di zaman Rasulullah, tulis. Dia tulis sambil berlinang air mata. Aku akan bawakan sendal Rasulullah. Aku yang mau mencucikan baju-baju Rasulullah, Pak. Aku yang akan membersihkan rumahnya, Pak. Aku tiap hari akan bawakan makanan buat Rasulullah, Pak. Dia imajinasinya, dia cinta dengan Rasulullah. Dituntut kreativitas kita. Tulis, catat, Pak. Di Baitur Rahman, di Baitur Salam, di Masjid Al-Fatih. Catat apa yang saya sampaikan. Itu loh. Biar dia tumbuh gitu loh. Imajinasinya. Lalu kemudian kita tarik lagi. Andai kata kamu adalah Presiden Republik Indonesia, apa yang kamu lakukan? Tulis, aku akan begini terus. Anak saya Aisyah, saya bilang, andai kata kamu salah seorang menteri, menteri apa kamu? Aku mau jadi menteri keuangan, Pak. Tulis, aku akan menjadi menteri keuangan. Kenapa? Aku akan bagi-bagi duit seluruh Indonesia. Imajinasi ini yang kita perlukan, itu tulisan Aisyah. Kalau Aliyah menulisnya, aku akan jadi menteri pendidikan. Kenapa? Aku akan buat semua dia aerospace kalau dia pikirannya itu luar angkasa terus gitu loh. Dia akan kasih pelajaran luar angkasa, dia akan supaya dan seterusnya. Imajinasinya itu keluar. Gitu. Lagi tambahin lagi imajinasi berikutnya. Indonesia sedang dijajah dan kamu hidup dalam penjajahan Belanda. Kamu hidup antara tahun 1400 sampai 1600. Pasti dia tahu. Itu zaman Wali Songo. 1404 datang Sunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak udah pada hafal itu ya. Saya wajibin hafal soalnya. Apa yang kamu lakukan? Wah, dia tulis saya akan begini terus begitu. Dengan demikian anak kita insya Allah menjadi orang yang betul-betul bisa diharapkan gitu loh. Sekaligus yang tadi itu jiwa nasionalismenya tumbuh, jiwa girahnya tumbuh, dan dia punya marwahnya, izzahnya, ifahnya tumbuh. Begitu loh, nggak akan minder dia, nggak akan minder. Gitu loh ya. Hadirin sekalian, nggak banyak yang saya sampaikan, tapi betul-betul harus teman-teman dimanapun Anda berada. Ini mohon maaf, ini posisinya begini, jadi kelihatannya gendut. Padahal saya nggak gendut aslinya Pak, beneran. Ini posisinya begini ya teman-teman di Baitur Rahman. Oh masih ada yang masuk tuh, Ricardo ya, lu Malaysia masih waiting room. Kita udah mau kelar, dia mau masuk gitu ya. Ini posisinya begini Pak, jadi kelihatannya gendut ya, nggak apa-apa ya. Yang penting sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam kita tadi membaca ayat yang pas, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, kebanyakan dari kita jangan berlebihan di rumah, ya. Ada satu hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Ada yang lebih berbahaya, catat, yang lebih berbahaya dari narkoba. Yang lebih berbahaya dari pergaulan bebas. Yang lebih berbahaya dari perkelahian pelajar. Yang lebih berbahaya dari LGBT. Apa itu? Marah-marahnya bapak-bapak di rumah. Beneran Pak, 34 tahun saya ngajar anak-anak. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, bukan sombong, bukan sok tahu. 34 tahun Pak saya ngajar anak-anak. Jadi paham banget dah bagaimana jiwanya anak-anak yang dimarahin. Itu sebabnya ketika seorang minta nasihat pamungkas yang sekali pegang selamat seterusnya, ausini ya Rasulullah, kata sahabat, nasihati saya ya Rasulullah, sekali ngomong tuntas, beres. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Sampai minta lagi, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali, ausini ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Saya tahu persis gitu loh. Anak-anak yang dimarahin, dia tuh membuat suasana rumah tuh nggak enak gitu loh. Kalau bapak pulang jauh-jauh tuh hatinya ndredeg. Ya elah pakai pulang lagi bapak gue.
Hati-hati Pak kalau begini, nggak bisa menciptakan suasana sakinah mawaddah warahmah, nggak bisa. Ya, begitu bapaknya nginep asik, bapak nggak ada gitu loh. Bagaimana ceritanya? Nah itu anak-anak yang ketawa itu merasakan kayaknya itu ya. Hati-hati Pak. Kalau kita dulu dididik dengan keras, udah beda zaman. Mungkin zaman itu berlaku. Dan setiap zaman berganti. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Ngomong sama orang itu tergantung kadar akalnya. Kadar akalnya dia lagi Barney. Ya udah kita ngajak nonton ini ngomong Barney. Cara untuk mempengaruhi dia, kita mesti sama-sama sama dia. Aku juga suka Barney. I love you, you love me. Seneng anak kita. Lagi nyanyi begitu tahu-tahu baru bilang, perasaan tadi udah azan, sholat dulu yuk. Begitu mestinya. Jangan langsung cut, nggak boleh. Apa sih bapak ini gitu kan? Karena nggak nyambung Pak, beneran nggak nyambung. Jangan dikit-dikit anak kita itu menjadi korban keegoisme kita sebagai orang tua. Bapak lagi nonton bola Manchester United sama Liverpool. Ya. Bapak pegang MU. Udah 0-0 babak kedua. Pas tinggal 5 menit lagi. MU lagi pegang bola, gocek sana sampai tinggal 3 menit lagi. Gregetan gitu, yalah tinggal 2 menit lagi. MU bawa bola sampai tengah-tengah, ya tinggal 1 menit lagi. Masuk ke tempat penalti, pas mau tembak, anak lo ambil pegang remote ganti SpongeBob. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira itu anak dibilang apa? Bapak lagi nonton bandel dah, sini nggak remote-nya, sini nggak remote-nya. Dasar lu bandel. Anak itu bingung Pak, dia nggak bandel, cuman beda selera, dia mau nonton SpongeBob. Egoisme banget kita, egois banget mengatakan anak kita bandel. Ya, beda selera, masa dibilang bandel sih? Ya Allah ya Rabbi, jahat banget itu mulut, gitu loh. Ya kan tanggung. Gimana tanggung? Emang kalau umpamanya dia gol nggak gol urusannya apa sama lo? Emang lo Erick Thohir? Gitu kan? Biarin aja dia menonton. Ini, Papa mau lihat sebentar aja golnya. Ntar abis ini kita ganti SpongeBob. Aku juga. Oh gitu. Coba Patrick, berikan aku remote-nya Patrick. Aku akan kasih kamu apa? Burger itu apa namanya? Burger siapa? Burger? Mr. Crab. Anak girang digituin. Ketawa-tawa, guling-gulingan, kita pegang remote-nya. Udah gol, kasih lagi. Silakan SpongeBob. Gitu kan girang anak kita. Cobalah jadi bapak yang menyenangkan. Ya. Kalau saya mau tutup acara ceramah ini dengan satu kesimpulan, bagaimana bapak yang bijak itu yang bisa menjadi contoh? Keribetan. Bagaimana bapak yang bijak dia bisa menjadi imam begitu? Keribetan, kulhu juga bisa. Bagaimana bapak yang baik? Bapak yang bisa, keribetan. Bapak yang hebat itu adalah bapak yang lucu, yang menyenangkan istri dan anaknya. Itu kesimpulannya. Bapak yang lucu, yang menyenangkan rumah tangganya, pulang dinanti oleh anaknya. Mana bapak saya? Mana bapak saya? Bapak yang selalu hadir di setiap tidurnya anak, karena itu masa alfa, itu yang paling dimengerti, yang paling dicintai. Pak, saya pesan nih, jangan kemana-mana anak mau tidur, ya, jangan kemana-mana. Ini Pak Kadir sebagai saksi nih, apa yang saya ngomongin nih, ya, sebagai saksi. Kenapa? Saya selalu WA-in dia itu, jangan tidur dong, tunggu papa sebentar, tunggu papa sebentar. Kalau belum kita cium, kalau belum kita cerita, kalau kita belum kasih satu wawasan ke depan, baru dia boleh tidur. Ini orang luar negeri yang pakai, ini Nabi yang bilang. Dipakai oleh Mr. Anthony Robbins. Tahu ya, motivator dunia itu ya. Anthony Robbins berkata pada waktu itu, ketika habis training 3 hari, saya ikut ya. Mahal, 40 juta training begitu doang. Pada waktu itu di akhir sesinya Anthony Robbins bilang,
Forget it what I'm saying to you. Lupakan apa yang saya katakan kepada Anda. Kesel banget kita, mahal-mahal 40 juta. Tahu-tahu bilang lupakan. And destroy your note, buang catatanmu. Buang catatanmu semua, buang, destroy. Hancurkan, hancurkan. Put in the garbage, taruh di sampah semua itu. Loh, ini hari terakhir, menit terakhir ke training Anthony Robbins. And now, just remember one thing, kata dia. Dan sekarang ingatlah satu hal, kata dia. This is a secret of the secret of success people. Ini rahasia, rahasianya dari yang paling rahasianya orang-orang sukses. Semua sepi, orang tepuk tangan, gemuruh. Saya bilang itu hadis, gue juga tahu. Ngapain gue training 40 juta, saya bilang gitu. Tapi dengan gaya bahasanya dia, kita jadi mengerti gitu loh. Every night before you sleep, forgive everybody. Setiap malam sebelum tidur, maafkan orang. Anda harus punya jembar hati. Itu kan ayat afina anin nas. Itu kan hadis Nabi dengan Sayyidina Ali. Wahai Ali, katanya Rasulullah. Maukah saya sampaikan satu hal yang apabila kau amalkan, kau lebih tinggi kedudukannya daripada siddiqin wa syuhada wa shalihin? Mau ya Rasulullah? Setiap malam kata Nabi sebelum tidur, maafkan semua orang yang bersalah padamu. Rasulullah yang diucapkan itu Anthony Robbins yang dipakai. Yang kedua, berikan hadiah kepada orang yang belum pernah memberikan hadiah kepadamu. Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi Rasulullah bilang. Ya, beri maaf kepada semua orang. Ya, beri hadiah kepada orang yang nggak pernah berikan hadiah. Dan doakan gitu loh orang yang bersalah itu. 3 harus lebih dahsyat lagi. Itu yang mesti kita isi kuping anak kita, saudara. Orang luar negeri pakai itu. Dia dengan cara baca apaan? Nih, lihat ya. Sama keluarga mesti akur. Biar kamu ditangkap sama nenek sihir. Kalau kamu kompak pasti bisa menang. Itu kan cerita Hansel and Gretel. Kalau kamu baik, jangan takut nanti ada pangeran yang datang meminangmu. Itu kan Cinderella. Kalaupun kamu tersesat di hutan, kalau pribadi kamu baik, kamu pasti dibantu. Bahkan oleh orang yang sulit membantu tapi bisa membantu. Itu kan Snow White dengan 7 kurcaci. Semuanya itu ada nilai-nilai kebaikan. Sedangkan kita kagak. Tidur nggak? Tidur papa bilang. Tidur nggak besok sekolah? Tidur nggak? Lo orang tua apa kayak begini saudara? Jangan dong. Kesian anak kita. Ya kesian anak kita. Udah di sekolah begitu, teman-temannya begitu, di rumah begitu. Ya Allah ya Rob, mau jadi apa bangsa kita kalau pola pendidikannya nggak dirubah gitu. Akhir kalam, semoga apa yang saya sampaikan, ini mohon maaf karena banyak sekali, jadi saya nggak bisa buka tanya jawab nih ya. Tapi silahkan teman-teman di Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitur Salam, Al-Falah, silahkan tuliskan ya di WhatsApp. Insya Allah saya akan jawab satu persatu melalui Zoom yang secara tidak langsung. Ini kan langsung nih, secara tidak langsung. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa, jangan bubar dulu teman-teman sekalian. Kita mendengarkan cerita dari teman kita. Ya, karena beliau ini dakwahnya luar biasa. Oh ya, yang di teman-teman semua, saya menuliskan semua apa yang saya alami di buku saya. Judulnya Menjadi Suami dan Ayah yang Hebat. Nah, menjadi suami dan ayah yang hebat. Ya, insya Allah saya supaya ini dakwahnya sampai. Ini jadiin hadiah Bapak Ibu. Ya, jadiin hadiah, kirim ke saudara, teman, ipar, mantu, kakek, nenek. Karena ini semuanya pengalaman pribadi yang saya tuliskan, menjadi suami dan ayah yang hebat, begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman. Dan sekali lagi saya minta maaf, tidak bisa bicara lebih jauh dan tidak bisa lagi bertanya jawab, tapi akan saya jawab kemudian. Dan panitia ini boleh, ini silakan dipesan kepada panitia, ya. Mulainya bagaimana? Mulainya sekarang, ya Bapak Trihat. Mulainya gimana? Mulainya sekarang. Ingat KSKS, kecil, sederhana, konsisten sekarang. Saya ulangi, kecil, sederhana, konsisten sekarang. Untuk Pak Trihat tadi, kecil, sederhana, konsisten sekarang. Hari ini datang ke toko buku, kasih dia buku kosong sama pulpen Pak. Suruh dia tulis gitu ya, suruh dia tulis apapun yang ada di kepalanya tulis. Kalau nggak ada, mentok Bapak yang kasih imajinasi. Andai kata kamu hidup zaman Rasul, apa yang kamu tulis? Andai kata kamu presiden, apa? Andai kata kamu salah seorang menteri, apa? Andai kata kamu sudah berkeluarga, apa yang kamu lakukan? Andai kata kamu punya anak 10, coba apa yang kamu lakukan?
kasih dia imajinasi. Andai kata kamu punya komplek perumahan, bagaimana kamu membinanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dikasih seperti itu. Baik, ini sedang dipersiapkan dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala satukan kita. Bukunya tersedia di bawah sama Pak Kadir. Dan juga buat teman-teman yang di sini, yang di Baitul Salam, Baitul Rahman, Baitul Rahim, dan Al Falah, silahkan dipesan. Insya Allah bukunya akan kami kirimkan. Gratis bukunya ya. Cuman ganti ongkos cetaknya doang, gratis bukunya sih ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.